Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Al-Muyassar surat An-Nisa ayat ke-6. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حصيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Qala fit tafsir wakhtabiru, dan ujilah man tahta aidikum, orang yang kalian urus, minal yatama, dari anak-anak yatim itu. Ya, jadi ini perintah supaya menguji anak-anak yatim. Lima'rifati, untuk kalian ketahui kudratihim, kemampuan mereka, ala husnit tasarrufi, dalam membelanjakan dengan baik, fi amwalihim, harta mereka. Anak-anak yatim, ya, yang memiliki harta, kemudian kalian menjadi wasi, menjadi pemegang harta mereka, uji mereka dalam membelanjakan harta mereka dengan baik. Hatta idza wasalu, jika mereka telah mencapai ila sinnil bulughi, usia balik. Wa alimtum, dan kalian sudah mengetahui, minhum, mereka, solahan, fi dinihim, soleh dalam beragama. Wa qudratan, dan kalian juga mengetahui mereka mampu ala hifzi, untuk menjaga amwalihim, harta mereka. Fasallimuha lahum, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Ya,
Ini adab orang kalau menjadi pemelihara anak yatim. Anak yatim punya harta, ya, maka hartanya disimpankan, ya. Jangan berikan dulu kepada anak yatim itu sampai selesai mereka diuji sudah mampu apa belum membelanjakan dengan baik harta mereka, ya, diuji kesolehan agama mereka, diuji kemampuan mereka menjaga harta mereka. Kalau sudah teruji maka baru harta mereka diberikan kepada mereka. Wala ta'taddu, dan jangan kalian menzalimi 'alaiha, harta mereka, biinfaqiha, dengan membelanjakannya, fi ghairi maudhi'iha, bukan pada tempat yang semestinya, israfan, sebagai bentuk pemborosan, ya. Jangan kalian pergunakan harta anak yatim yang ada di tangan kalian itu untuk pemborosan, dibelanjakan, ya, tidak semestinya. Wa mubadaratan, dan kalian ingin, ya, menikmati liakliha, dengan memakan harta anak yatim itu. Kalian ingin segera menikmati dengan memakan harta anak yatim itu. Qabla an ya'khudhuha, sebelum mereka mengambil harta itu, minkum, dari kalian. Ini niat yang jelek, ya, niat yang jelek dari orang yang Allah amanahi memegang harta anak yatim. Ya, dia pakai untuk apa? Pemborosan, atau dia manfaatkan sendiri sebelum diambil oleh mereka. Wa man kana, barang siapa, sahiba mal, ya, barang siapa yang berharta, sahiba mal, berharta, minkum, diantara kalian, wahai orang-orang yang mengurus harta anak yatim. Wahai kalian yang mengurus harta anak yatim, siapa diantara kalian yang berduit, berharta, fal yasta'fif, hendaklah dia menjaga kehormatannya, bighinahu, dengan kekayaannya sendiri. Jangan dia, ya, mengurangi harta anak yatim. Ya. Hendaknya kalau dia orang kaya, dia orang berharta, dia jaga kehormatan dirinya, ya, melalui apa? Kekayaannya sendiri. Tidak perlu dia, ya, makan harta anak yatim. Wala ya'khudh, jangan dia mengambil min malil yatimi syai'an, sedikit pun, min malil yatimi, dari harta anak yatim itu. Kalau dia orang berduit. Wa man kana faqiran, tetapi kalau dia fakir, ya, fal ya'khudh, maka hendaklah ia mengambil dari harta anak yatim itu, dia manfaatkan dari harta anak yatim itu, biqadri hajatihi, ya, sesuai kebutuhan, inda darurati, ketika terpaksa. Hendaknya dia, silahkan dia ambil kalau dia fakir, ya, dia orang fakir, Allah amanahi anak yatim. Anak yatim ini punya harta, ya. Silakan kalau dia mau, ya, ikut mengambil harta anak yatim, ya, ikut makan dari harta anak yatim itu seperlunya, ketika apa? Terpaksa. Jadi jangan dikomersialkan anak yatim, dijadikan apa? Proyek apa? Jadikan proyek, ya, jadikan proyek untuk menggalang dana, ya, kemudian dimanfaatkan sendiri, ya, untuk menumpuk apa? Untuk mencari kekayaan. Ya, jangan. Ya. Kalau dia orang kaya, ya, mestinya dia itu justru menghidupi anak yatim. Ya, kalau dia orang fakir tetapi kok Allah amanahkan, ya, gimana contohnya? Orang fakir jadi wali anak yatim, gimana ceritanya?
Dia nikahi ibunya. Orang fakir, laki-laki fakir, dia menikah dengan perempuan yang menjanda, memiliki anak yatim, janda yang ditinggal mati suaminya. Anak yatim ini punya warisan dari ayahnya, ya kan? Anak yatim ini punya warisan dari ayahnya. Harta siapa itu? Harta dia, harta anak yatim itu. Ya. Dia jadi wali anak yatim sementara dia fakir. Boleh tidak dia ikut makan harta anak yatim itu? Boleh. Tetapi apa? Ketika terpaksa sekedar kebutuhannya saja. Ya. Fa idza alimtum, apabila kalian sudah mengetahui anahum qadirun, bahwa anak-anak yatim itu telah mampu ala hifzi, untuk menjaga amwalihim, harta mereka, ba'da bulughihim, sesudah mereka berusia balik. Ba'da bulughihim al-huluma, sesudah mereka berusia balik. Ya. Wasallamtumuha ilaihim, dan kalian telah menyerahkan, dan kalian akan menyerahkan harta mereka kepada mereka. Fa ashhidu alaihim. Ya. Maka angkatlah saksi. Datangkan saksi. Ya, datangkan apa? Saksi, ambil persaksian dari mereka. Domanan, sebagai jaminan liwusuli haqqihim, bahwa hak milik mereka telah diberikan kepada mereka, kamilan ilaihim, telah diberikan utuh, kamil, utuh kepada mereka, ilaihim, kepada mereka. Jadi datangkan saksi, pakai saksi. Ketika menyerahkan harta anak yatim, itu apa? Datangkan saksi. Ya. Ternyata rumit ya, bikin panti anak yatim itu enggak mudah, enggak mudah. Li'ala yungkiru dzalik, tujuannya apa? Datangkan saksi, diambil persaksian dari mereka bahwa hak milik mereka telah diberikan kepada mereka, dikembalikan utuh kepada mereka. Li'ala yungkiru dzalik, supaya mereka tidak mengingkari, supaya mereka tidak mengingkari, supaya mereka tidak menggugat. Wa yakfikum, memang cukup, anallaha syahidun alaikum, Allah yang menjadi saksi atas kalian, wa muhasib lakum, dan yang akan mengadili kalian ala ma fa'altum, atas apa yang kalian perbuat, tetapi itu hukum akhirat. Sedangkan hukum dunia maka dibangun atas zahir, dibangun atas hukum dunia, maka disyariatkan menghadirkan saksi. Jadi kapan harta anak yatim itu dikembalikan kepada mereka? Satu, apabila mereka sudah berusia balik. Dua, mereka soleh agamanya. Tiga, mereka sudah mampu menjaga dan membelanjakan hartanya. Empat, melalui ujian. Melalui ujian. Mereka melalui ujian. Untuk mendapatkan yang ketiga ini mereka melalui ujian. Apakah mereka sudah mampu menjaga harta dan membelanjakannya dengan baik? Ini melalui melalui ujian. Jadi tidak mudah menjadi wali anak yatim, tidak mudah. Menjadi wali anak yatim itu tidak mudah. Pahala besar memang. Al-ayatul lati ba'da, ayat yang berikutnya, lidzukuri, bagi para lelaki, sigharan, yang masih anak-anak, au kibaran, ataupun sudah dewasa, nasibun, memiliki jatah, syara'ahullahu, yang Allah tetapkan, fima tarakahu alwalidan, pada harta yang ditinggalkan oleh alwalidani, oleh dua orang tua, wal aqrabun, dan oleh kerabat-kerabat mereka, minal mal, dari harta.
Ya, jadi para lelaki baik anak-anak maupun dewasa, mereka memiliki jatah yang telah Allah tetapkan ya pada harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat-kerabatnya. Qalilan kana, sedikit harta itu, peninggalan itu, harta peninggalan itu sedikit, au katsiran, atau banyak. Nasiban mafruḍa fi ansibatin muhaddadatin, jatahnya ya sudah ditetapkan, muhaddadah, jatahnya sudah ditentukan, wadhihatin, dengan jelas, faradhahallahu azza wa jalla, Allah bagikan ya, Allah bagikan lihaula'i, untuk mereka, wal nisa'i, dan bagi para wanita kadzalika, sama juga seperti itu. Para wanita yang masih kecil ataupun dewasa, mereka juga memiliki jatah yang telah Allah tetapkan dari harta peninggalan kedua orang tua ataupun kerabatnya. Ya, dengan apa? Nasibam mafruḍa. Dengan ini disebut ilmu faraid, ya kan? Nasibam mafruḍa, ya, ilmu faraid. Dengan jatah yang telah ditentukan dengan jelas. Ya. Wa idza hadaral qismata, dan kapan saja atau apabila hadara al-qismata, hadara qismatal mirathi, hadir dalam pembagian warisan itu. Siapa yang hadir? Aqaribul mayyit, kerabat mayit, mimman la haqqa lahum fit tarikati, dari kalangan yang tidak memiliki jatah dalam harta peninggalan si mayit. Jadi ada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan jatah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat waris. Hadir dalam pembagian Hadir dalam pembagian waris. Au hadarha man mata abauhum, atau pembagian waris itu dihadiri oleh man mata abauhum, oleh anak yang ditinggal mati ayah mereka, wahum sigharun, sementara mereka masih anak-anak, duna, di bawah sinil bulughi, di bawah usia balik. Disebut apa? Man mata abauhum wahum sigharun duna sinil bulugh, disebut apa? Orang yang ditinggal mati ayah mereka ketika masih kecil sebelum usia balik, disebut apa? Anak yatim. Definisi anak yatim. Definisi anak yatim. Ya, anak-anak yang ditinggal mati ayah mereka ketika masih kecil sebelum usia balik. Kalau udah usia balik, tidak lagi disebut anak yatim. Ya. Satu, pembagian waris itu dihadiri oleh kerabat mayit yang tidak ada jatahnya dalam syariat waris. Dua, pembagian itu dihadiri oleh anak yatim. Auman la yamlikuna, atau dihadiri oleh orang fakir, orang yang tidak memiliki ya ma yakfihim, bekal hidup yang mencukupi, wa yasuddu hajatahum, bekal hidup yang menutup kebutuhan mereka. Jadi ada 3 golongan. Ketika sedang pembagian waris, ada salah satu dari 3 atau ketiganya ini, kerabat mayit yang tidak ada jatahnya dalam warisan. Yang kedua apa? Anak yatim. Yang ketiga, orang miskin, orang fakir yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki bekal hidup, tidak memiliki ya bekal hidup yang mencukupi kebutuhannya. Apa yang harus dilakukan oleh mereka-mereka yang sedang berbagi waris? Fa'atuhum syai'an, maka beri mereka ini, mereka 3 golongan ini, kasih syai'an minal mal, sebagian dari harta warisan itu, ala wajhil istihbab, sebagai ibadah sunnah, sebagai sedekah apa? Sunnah. Ya, ini disunahkan ya, mereka sedang berbagi waris,
ya, memberi sebagian harta waris ya kepada 3 golongan tadi. Syaratnya apa? Hadir dalam pembagian waris. Syaratnya hadir dalam pembagian waris. Kalau nggak hadir ya enggak. Qabla taqsimi tarikah, kapan disunahkan memberi kepada mereka? Qabla taqsimi tarikati, sebelum warisan dibagi. Sebelum tarikah, harta peninggalan dibagikan. Ya, sebelum harta peninggalan itu dibagi-bagi ala ashabiha kepada yang berhak. Sebelum harta waris itu, harta peninggalan itu dibagi-bagi kepada yang berhak. Ini sunnah yang pertama. Wa qulu lahum, dan sunnah yang berikutnya, sampaikan kepada mereka qaulan hasanan, perkataan yang baik, ghaira fahishin wala qabihin, bukan perkataan kotor apalagi perkataan buruk. Ya. Sampaikan perkataan yang baik kepada mereka, bukan perkataan yang kotor apalagi yang buruk. Ya. Ini adab-adab dalam pembagian harta waris apabila ya dihadiri oleh salah satu dari 3 golongan tadi. Siapa? Kerabat mayit yang tidak ada jatahnya dalam warisan. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, orang miskin, orang fakir. Ya, orang miskin, orang fakir. Ya. Wallahu a'lam. Sampai ayat yang keberapa? 8 ya, sampai ayat yang ke-8. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya di pertemuan ini.